Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain awal cerita dari film yang berjudul Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya, jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Alice. Alice sendiri merupakan seorang wanita yang pekerjaannya akan dimulai ketika dia mendapatkan sebuah panggilan. Dan kali ini dia nampaknya terlihat kesal guys, karena pelanggannya tak membayar sesuai tarif. Scene berganti pada Alice yang menuju sebuah klub. Dan sambil minum-minum di situ, Alice pun bercerita kalau dia telah dicurangi oleh pelanggannya. Dan atas saran dari teman-temannya, malam itu Alice pun membawa seorang pria tampan bernama Dennis untuk berdinas malam di rumahnya. Di saat Alice tertidur, dia pun bermimpi yang mengingatkan di mana dulu pada usia 11 tahun, sang ibu telah dengan tega memberikan Alice kepada pria hidung belang. Di keesokan paginya, ketika Alice mengantarkan Dennis ke depan pintu rumah, Dennis mengatakan kalau semalam Alice terus saja memanggil-manggil nama Marcus. Sementara ibu Alice sendiri terlihat sangat santai ketika mengetahui anak gadisnya telah menginapkan seorang pria di rumah mereka. Ibu Alice sendiri bernama Nora ya guys. Si ibu Nora ini hanya protes kalau semalam suara rintihan Alice cukup keras dan bisa jadi akan terdengar oleh tetangga mereka. Wah, saking asiknya yang nggak kontrol gitu ya guys. Di situ ibu Alice khawatir kalau si readingnya Alice yang bernama Christian akan tahu bahwa rumah yang selama ini sewakan untuk Alice malah digunakan oleh Alice untuk berbincang dengan pria lain. Lalu Alice pun mengatakan kalau nanti malam Christian akan datang menemuinya. Dia pun meminta sang ibu untuk pergi terlebih dahulu. Nora pun langsung setuju, asalkan Alice memberinya uang untuk jajan. Ya, meskipun sempat protes, Alice pun terpaksa menuruti kemauan ibunya itu. Asik, menang banyak si ibu. Scene berganti di malam harinya, Christian pun datang. Dia disambut dengan sebuah pelukan hangat dari Alice. Di situ Alice pun sedikit protes kepada Christian, yang kenapa sekarang dia jarang menemui Alice. Lalu Christian pun beralasan kalau dirinya sekarang sedang sibuk mempersiapkan sebuah restoran barunya di ibu kota. Dengan memasang raut wajah sedih, Alice pun berbohong kepada Christian kalau ibunya sekarang sedang sakit ginjal dan memerlukan banyak biaya. Tanpa banyak basa-basi, Christian pun berjanji kalau dia akan memberikan uang yang cukup banyak untuk berobat ibu Alice. Tapi semua itu nggak gratis ya guys. Scene berganti kepada Alice yang sepertinya ingin mencari sebuah hiburan dengan menyewa jasa pria-pria panggilan. Di suatu malam, terlihat Alice dan Michelle yang berkunjung ke sebuah klub yang menampilkan kumpulan pria-pria tanpa busana. Setelah sedikit berbasa-basi, Alice pun mengajak seorang pria bernama Neil untuk pergi bersamanya. Di keesokan harinya, ketika Alice pulang ke rumah, dia pun dimarahi oleh sang ibu. Tapi marahnya si ibu Alice ini bukan karena Alice yang mau pulang ya guys, melainkan karena rasa curiganya kalau Alice telah menghambur-hamburkan uang di tempat hiburan. Sang ibu pun lalu meminta uang kembali kepada Alice dan mengaku sedang terlilit sebuah hutang judi. Mendengar hal itu, Alice pun menjadi marah karena dia sudah berkorban dengan berjualan sementara sang ibu malah foya-foya dengan bermain judi. Tanpa pikir panjang sambil menangis, Alice pun mengusir sang ibu dari rumah itu. Scene kembali berganti ketika Alice sedang nongkrong bersama teman-temannya. Di situ Alice bercerita kalau dirinya telah mengusir sang ibu. Keputusan Alice itu pun disambut gembira oleh Michelle. Dia menganggap kalau Nora hanyalah benalu bagi sang anak.
Beberapa saat kemudian, ketika Alice dan Michelle sedang main game, tanpa sengaja Alice bertemu Marcus, teman sekelasnya waktu SMA dulu. Setelah sedikit ngobrol-ngobrol, Marcus pun mengatakan kalau sekarang dia bekerja sebagai agen pemasaran di tempat fitness tersebut. Tak mau sang teman kalah saing, Michelle pun berbohong dan mengatakan kalau Alice juga berkecimpung di dunia digital marketing. Dan tanpa persetujuan Alice, Michelle pun langsung memberikan kontak nomor Alice kepada Marcus. Di malam harinya, ketika Alice sedang teleponan bersama Michelle, dia mengaku kalau dirinya dan Marcus dulu pernah punya hubungan spesial. Namun, sekarang Alice merasa harus jaga jarak dengan Marcus, karena dia takut ketahuan pekerjaannya yang sebenarnya. Setelah selesai menelpon, Alice pun dikejutkan dengan kedatangan Christian yang secara tiba-tiba. Dengan wajah yang penuh emosi, Christian pun marah kepada Alice. Dia mengatakan kalau sekarang dirinya telah mengetahui semua kelakuan Alice. Christian sangat kecewa karena Alice telah membawa pria lain ke rumah itu. Karena sudah sangat marah, Christian pun melayangkan tangannya ke tubuh Alice. Dan tiba-tiba dari belakang Ibu Alice pun datang dan membuat Christian pergi untuk selama-lamanya. Sambil menenangkan Alice, Nora pun berkata tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya itu. Scene berganti pada Alice dan sang ibu yang pergi menggunakan mobil milik Christian ke sebuah bengkel. Lalu mobil tersebut diserahkan kepada seorang montir untuk segera dihancurkan. Sambil menyerahkan beberapa lembar uang, Nora pun berpesan agar sang montir tidak banyak tanya. Tapi siangnya Alice ternyata dompetnya tertinggal nih di dalam mobil. Sehingga dompet tersebut ditemukan oleh sang montir. Tak lama kemudian, terlihat Alice yang ingin pergi menemui Michelle. Namun, sang ibu langsung melarangnya dan malah menyuruh sang anak untuk kembali bekerja karena mereka sudah kehabisan uang. Dan di saat sang ibu sedang asik bermain judi, secara diam-diam Alice menemui Michelle. Akan tetapi, di hadapan sang sahabat, Alice hanya bisa menangis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di suatu pagi, ketika Nora sedang memasak, sembari mendengar berita hilangnya Christian, bel rumah pun berbunyi. Ternyata dia kedatangan seorang tamu, yaitu sang montir yang dibayarnya untuk menghancurkan mobil Christian. Dari KTP milik Alice lah, si montir mengetahui alamat rumah itu. Dia berencana memeras Nora. Pria itu mengaku telah ditanyai polisi tentang asal-usul mobil yang diserahkan Nora. Dan supaya dirinya tetap bungkam, sang montir meminta uang sebesar 80 juta rupiah. Ketika pria itu lemah, Nora pun langsung membuat sang montir pergi untuk selama-lamanya. Mendengar ada sebuah keributan, Alice pun keluar dari kamarnya dan menyaksikan sang ibu yang sedang berdiri di depan jenazah Pak Montir. Di saat Alice dan sang ibu sedang bersantai, Alice mendapatkan sebuah telepon dari Marcus. Karena Alice mengatakan kalau Marcus adalah kliennya, Nora pun langsung bergegas mengambilkan pakaian sang anak. Lalu dia menyuruh Alice bekerja sebab uang mereka sudah mulai menipis. Tak lama kemudian, Alice pun bertemu Marcus di sebuah kafe. Dengan malu-malu, Marcus pun mengaku kalau dia telah berbohong kepada Alice tentang pekerjaannya. Sebelum Alice sempat berkata jujur tentang dirinya, Marcus langsung menyela dengan mengucapkan permintaan maaf. Dia mengaku dulu menyesal karena telah meninggalkan Alice pas lagi sayang-sayangnya. Sebuah senyum manis pun tercipta di wajah cantik Alice ketika Marcus menawarkan untuk menebus semua kesalahannya. Tapi suasana romantis itu pun jadi sedikit terganggu dengan kemunculan Nora yang tiba-tiba meminta uang pada Alice. Wah, si ibu ganggu banget nih. Dan di saat Marcus mengantarnya pulang, Alice sempat ingin berkata jujur. Namun dia segera mengurungkannya karena takut kalau Marcus akan menjauhinya. Di suatu hari sebelum pergi menemui pelanggan, Alice sempat mengungkapkan keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan saat ini kepada sang ibu. Dia mengaku sudah tidak tahan lagi melanjutkan pekerjaannya itu. Sang ibu pun langsung menyangkal permintaan Alice dengan mengatakan kalau Alice tidak punya skill untuk pekerjaan lain.
Scene berganti pada Alice. Setelah dia melayani pelanggannya yang kasar, dia pun pergi ke klub tempat Niall bekerja. Seolah ingin balas dendam, setiap kali Alice selesai melayani pelanggannya, dia selalu mencari pria panggilan untuk dan melayaninya. Di keesokan harinya, betapa terkejutnya Alice ketika dirinya baru bangun tidur, dia mendapati Niall yang sudah terbaring tak berdaya. Jadi ternyata si Bu Nora ini terpaksa membuat Niall untuk pergi selama-lamanya karena dia kedapatan mencuri uang Alice. Kemudian mereka pun mengubur Niall di halaman rumahnya. Beberapa hari kemudian terlihat Alice yang menelepon Marcus yang menangis terseduh-seduh. Marcus pun dengan khawatir langsung mengatakan kalau dia akan segera datang ke rumah Alice. Tak lupa, Marcus juga menelepon Michelle dan memberitahu kalau sepertinya Alice dalam keadaan berbahaya. Sesampainya di rumah Alice, Marcus pun langsung memanggil-manggil Alice. Namun, karena tak kunjung ada jawaban dari Alice, Marcus pun berinisiatif untuk masuk lewat pintu yang tidak terkunci. Dan seketika itu, dia pun pingsan karena sebuah benturan di kepala. Di saat Marcus terbangun, dia sudah terbaring di pangkuan Alice yang menunjukkan ekspresi wajah tidak biasa dengan sikap seolah-olah dirinya adalah Nora sang ibu. Alice pun mengungkapkan betapa sakitnya perasaannya dulu ketika Marcus pergi tanpa alasan. Lalu beberapa adegan flashback pun muncul, memperlihatkan sosok Alice yang ternyata menghilangkan Christian, si montir, dan Niall seorang diri. Jadi keberadaan Nora selama ini ternyata hanyalah imajinasi Alice ya guys. Tanpa ampun, Alice pun mulai melayangkan kemarahannya kepada Marcus. Layaknya orang kerasukan, kepribadian Alice terus berganti dengan kepribadian ibunya. Dan sebelum semua jadi bertambah parah, untungnya Michelle muncul dan mendorong tubuh Alice. Pergulatan antara dua gadis itu pun tak terhindarkan. Beruntungnya ketika Michelle sedang bersudut, Marcus langsung bisa membuat Alice terkulai lemas tak berdaya. Pikirannya pun menerawang jauh kembali ke sebuah momen di mana dia ingin mengakhiri hidup tapi dicegah oleh sang ibu. Di saat mereka berdua berebut pisau, tanpa sengaja benda itu malah menancap di perut Nora dan seketika itu menyudahi perjalanan hidup Nora. Di akhir film, beberapa hari kemudian, terlihat Marcus dan Michelle sedang berbicara dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa di mana Alice sekarang dirawat. Dokter itu menjelaskan kalau Alice mengalami gangguan kepribadian karena tidak terima ditinggal meninggal oleh sang ibu. Meskipun Nora sudah bersikap kejam kepada Alice, dia tetap mencintainya. Dari lubuk hati yang paling dalam, Alice tetap mencintainya. Kini, Marcus dan Michelle pun hanya bisa menatap iba pada Alice yang sedang berbaring di balik jeruji. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa!